نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dia jera-jera bersyukur tipe Allah atas segala nikmat yang diberikan kita oleh Allah. Di antaranya adalah nikmat talabul ilmi, nikmat belajar, nikmat menuntut ilmu, yang dengannya kita bisa mengetahui agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara tengaji tahu ya be agama Islam no, dengan cara tengaji tahu ya be ya si meliang si Allah, mana akidah yang diinginkan oleh Allah, mana ibadah yang diinginkan oleh Allah. Ya, itu kita bisa mengetahuinya dengan cara menuntut ilmu, dengan cara mencari ilmu, mempelajari tentang ibadah, yaitu kita masih di Kitabus Shalah, kitab tentang salat, di mana niki kita ambilkan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, fikih ringkas sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita baca melanjutkan yang kemarin. Rubin lembin tak Rubin lendang nangka. Ya, yaitu kita akan lanjut membaca syarat-syarat salat. Ya, kemarin sudah kita sindir sedikit hukum salat. Ya, nah sekarang syarat-syarat salat. Di sini dikatakan syurutuha tis'ah. Syarat-syarat salat itu 9. Kira lu enak? Siwa pertama al-Islam. Syarat sahna salat harus beragama Islam. Angka dengan kafir amun salat sah ke salatna tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada syarat Islam itu pada diri. Yang kedua al-aqlu, berakal. Nabi lawan berakal. Nabi lawannya berakal. Jogang maksudnya ini? Ya. Jogang. Segila. Nah, orang gila ya kalau sholat tidak sah sholatnya.
Kenapa? Karena hilang akalnya. Karena kalau dia gila, maka dia tidak ada tujuan. Gila ya. Sehingga dinara niat, dinara apa leangan, dinara. Ya, dara angan, dara tujuan. Ini dengan gila ini. Ya, karena tidak ada akal, maka sholatnya tidak sah. Sudah kita baca niki kemarin. Kemudian yang ketiga adalah al-bulugh, balik. Syarat wajib sholat adalah balik. Mun dek neman balik, dek neman wajib sholat. Karena syarat dia wajib itu adalah balik. Jadi bapak-bapak, syarat niki ada dua jenis, ada syarat sah, ada syarat wajib. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Namun sing ngone ini syarat sah ini. Islam, kemudian berakal, syarat sah. Sehingga mun dinara ini dia sah. Adapun balik ini syarat wajib. Syarat Nabi wajib. Dalam arti mun dek neman balik berarti dek neman wajib sholat. Mun dek neman balik berarti dek neman wajib sholat. Ini adik-adik kita ini balik atau belum ini? Deman balik. Dia neman wajib. Lagu mun sholat. Sah ke sholatna. Sah sholatna. Selama dia muslim, selama dia berakal, maka sah sholatnya. Ya, oleh karenanya Nabi SAW nyuruh kita muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Suruh ya sholat amun usianya pira 7 tahun. Ya, 7 tahun ini sudah balik atau belum? 7 tahun balik atau belum? Belum. Dia neman balik lagu suruh naita nyuruh ya sholat. Dalam arti sholat sah sholat. Cuman dia belum wajib. Mana 10 tahun dia namile pantok ya. Dari sini juga bisa kita ambil faedah bahwasanya anak-anak ini kalau dia melakukan kebaikan maka dapat dia pahala. Dapat dia apa? Pahala. Ini suruhnya itu nyuruh ya sholat. Berarti kan sholatnya sah. Ya, sehingga menenggawe kebagusan dapat dia pahala. Di masalah haji endah harap dengan ini ngangkat anaknya masih kode. Ya Rasulullah, sah ke haji ke anak ini? Beliau mengatakan, iya sah hajinya. Jadi anak-anak kalau dia beribadah sah ibadahnya dan dapat dia pahala. Cuman ada hadis menyatakan tidak akan dicatat kesalahan sampai ada 3 hal atau kecuali dari 3 orang itu yang tidak dicatat. Siapa itu? Orang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia balik. Si anak kecil nggak dicatat dong. Ulama kita mengatakan menggabung 2 hal ini. Beliau mengatakan anak kecil kebaikannya dicatat, keburukannya tidak dicatat. Kapan keburukannya dicatat? Kalau sudah balik. Tapi kalau pahala walaupun belum balik itu pahalanya dicatat. Ya, makanya Umar Ibnul Khattab beliau mengatakan tuktabu lis-saghiri hasanatuhu wala tuktabu alaihi sayyi'atuhu. Umar Ibnul Khattab mengatakan ditulis bagi anak kecil itu kebaikannya dan tidak ditulis bagi anak kecil itu kesalahan-kesalahannya. Yang anak-anak kode ini sholat. Anak-anak kode ini ki neman balik ini sholat. Mau pahala atau ndek? Mau ya pahala.
lagu bareh nenggawe dosa. Catatnya tuh ndek dosana, ndek ngecatat. Ya, jelas niki. Alhamdulillah. Kita kembali. Jadi balik niki syarat wajib melaksanakan sholat. Kalau dia belum balik, maka dia belum wajib sholat. Lagu mulai suruh ia le saat usianya pira 7 tahun. Kalau dia nggak mau usia 10 tahun dia nemele sholat, boleh dia apa? Dipukul. Jelas niki ibu-ibu, jelas? Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat adalah at-taharatu minal hadatsaini ma'al qudrah, yaitu bersuci dari 2 hadas disertai dengan kemampuan. Bersuci dari 2 hadas. Bekenana 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Ya, hadas besar ma'ruf sudah kita baca. Ya. Cara mengangkat hadas besar bagaimana? Ngombe cara antum mengangkat hadas besar. Mandi beli dengan ya mandi junub. Terus hadas kecil ngombe cara antum ngangkat ya berwudu. Mandi dan berwudu ini menggunakan air. Amun di narai ngombe cara. Maka bertayamum diganti dengan tayamum. Ya, ma'al qudrah disertai dengan kemampuan. Amun dek temampu. Dalam arti misal dek nara kerepuk kah ngombe yang kuning deh. Ndek ini wudu atau mandi ini? Oh, beke wudu ngadu tisu ini. Ndek nara kerepuk misal. Maka kita nggak mampu sudah saat itu. Ya, silakan langsung sholat. Amun darah karpuk, misal lakad darallah terjadi sesuatu apa kengena misal dunia ini kah, sehingga darah karpuk, ya maka tidak perlu bersuci langsung sholat. Kan DP wudu darah kan DP tayamum mendarat karpuk ngenteng. Ya, karena dulu pernah terjadi. Ya, diceritakan oleh Aisyah kalau yang tidak salah di narai. Ya, tidak ada air di zaman sahabat, narai. Dan saat itu belum disyariatkan bertayamum. Tayamum belum disyariatkan dan air enggak ada. Akhirnya sholat tanpa bersuci. Kalau narak ngono terjadi, narai ndak kerepuk, maka apa? Langsung sholat tanpa bersuci. Karena di sini dia menjadi syarat sah bersuci ini dengan catatan ma'al qudrah, kalau kita mampu. Tidak mampu, enggak usah kita lakukan. Jelas niki para jamaah? Alhamdulillah. Kemudian berikutnya adalah dukhulul waqti lis-salatil muaqqatah. Masuknya waktu. Ya, masuknya waktu. Ente sholat sebelum masuk waktu, ngombe hukum sholat no batal, sah sholat harus ulang. Sholat setelah sugul waktu no ngombe hukumnya sah endah. Jadi harus sholat di dalam waktu itu. Ya, Nabi Sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma baina hadzainil waqtaini waqtun, kata beliau, antara 2 waktu ini adalah waktu. Hadits niki ya cerita dari malaikat Jibril sebelumnya. Di mana ini hadis Jibril. Jibril mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu sholat. Ya. Jadi begitu datang malaikat Jibril pas matahari sudah tergelincir. Apa ngantarubin matahari tergelincir? Ndilik. Ya, matahari ndilik.
Nduleang. Bagus bahasa PP-nya, nduleang balik. Nah, intinya tergelincir matahari no. Jibril mengatakan, Muhammad sholat. Kemudian setelah sholat, duduk lagi malaikat Jibril. Sampai kemudian bayangan sama dengan aslinya. Bayangan pada pelona kanca aslinya suruh Malik, ayo bangun ya Muhammad. Malik Nabi. Ya. Kemudian tidak lama begitu matahari tenggelam, suruh uras Malik, ayo kita sholat. Uras Malik sholat. Sholat apa ini mau matahari tenggelam? Sholat maghrib. Sampai kemudian hilang asyafaq, hilang warna abang di langit ini no. Warna abang no hilang, suruh uras Malik, bangun ya Muhammad. Sholat Malik. Sholat apa berarti ini? Sholat isya. Ya, kemudian begitu terbit fajar, suruh uras Malik. Ayo kita sholat Muhammad, sholat awal fajar. 5 kali. Besoknya datang malaikat Jibril. Datang pas sebelum bayangan sama dengan aslinya, kadang semenda bayangan sama dengan aslinya, tono suruh uras, bangun ya Muhammad, sholat. Sholat apa ini kira-kira? Zuhur. Ya, kemudian dekat-dekat tenggelam matahari, suruh uras Malik, bangun ya Muhammad. Sholat tono. Sholat apa kira-kira ini? Asar. Kemudian sebelum hilang warna merah, gini hilang no warna merah no syafaq no. Tono suruh uras, bangun ya Muhammad. Salat apa ini? Maghrib. Kemudian begitu sudah sepertiga malam terakhir sepertiga pertama malam terakhir, tono suruh uras Malik, bangun ya Muhammad. Salat apa ini? Isya. Ini ada tahajud Isya ini. Kita ngomong 5 waktu ini. Kemudian sampai matahari akan terbit, tono suruh uras, bangun ya Muhammad. Salat apa kira-kira ini? Salat subuh. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ma baina hadzal waqtaini waqtun, kata malaikat Jibril. Antara 2 waktu ini itulah waktu salat itu. Antara 2 waktu itu itulah waktu salat. Berarti malaikat Jibril tadi pas datang pertama mbadak Nabi sallallahu alaihi wasallam awal waktu. Pas datang hari kedua, badaknya akhir waktu. Makanya tadi pas sholat Nabi arana sholat subuh tadi, hari pertama datangnya kapan? Pas fajar terbit. Fajar terbit. Ini awal waktu atau akhir waktu? Awal. Hari keduanya dia nyuruh Nabi untuk sholat, bangun sholat di saat matahari akan terbit, uras ngana malaikat. Nah, antara terbit fajar dengan akan terbitnya matahari, antara 2 ini di sanalah dia waktu sholat subuh itu, dan seterusnya. Berarti sholat isya antara hilangnya warna merah syafaq, warna merah itu sampai dengan sepertiga malam terakhir, sepertiga malam pertama, sepertiga malam yang pertama, kurang lebih jam 11, kurang lebih. Tono engkah waktu apa? Waktu isya. Nah, di waktu-waktu inilah sholat itu. Kalau ada sholat sebelum waktu itu, maka tidak sah. Atau sholat setelah waktu itu, maka sholatnya tidak sah. Karena syarat sah sholat adalah sholat di dalam waktu tersebut. Mudahan jelas. Bengkona jelas Allah nggih. Jariya kenana hadis ucapan malaikat Jibril yang mengatakan antara 2 waktu ini adalah waktunya ya Muhammad. Itu antara 2 waktu dia sholat. Di hari pertama dia sholat di awal waktu subuh misalkan
tadi disuruh sholat di saat awal terbit fajar. Di hari kedua dia bangun sholat subuh itu di saat matahari akan terbit. Maka antara dua waktu ini itulah dia waktu untuk sholat subuh. Jelas insyaallah nggih. Nah, ini menunjukkan ya sholat itu ada waktunya. Di Al-Qur'an juga Allah berfirman, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya sholat itu memiliki waktu bagi kaum mukminin, sehingga sholatlah mereka di dalam waktunya. Kemudian kemarin niki yang terakhir kita baca yaitu syarat yang keenam, satrul aurah. Di antara syarat sholat adalah menutup aurat. Dengan membe auratna pusat sampai dengan lutut ini harus tertutup di saat sholat. Dengan ninembe auratna seluruh tubuhnya aurat. Ya, kecuali muka dan telapak tangan. Dikatakan di sini satrul aurati ma'al qudrah, menutup aurat selama mampu. Ya, menutup aurat selama mampu. Amun dia mampu ngombe angguna. Marah nabi dia mampu dia apa-apa. Ya, maka hilanglah dia syarat ini. Bisyai'in la yasiful basyarah. Tutup aurat dengan sesuatu yang tidak menampakkan kulit, tidak menampakkan tubuh. Jadi kadu pakaian yang tidak menampakkan tubuh. Pakaian yang menampakkan tubuh, ngombe pun pakaian ini. Pertama ya jarang pakaian payu ketempo lendong nengen. Ya, bapak-bapak misalkan ngadu kereng lalu kerengnya jarang. Wah, kereng. Putih malik warnanya terus jarang. Apalagi nek ketembak si sinar matahari, jeder mah ketempo jelas. Berarti ini tidak menutup aurat ini. Ya, jadi harus gaduh pakaian yang menutup aurat. Ibu-ibu juga hati-hati. Ya, telekung no anda pas tiang ya. Karena luwe kita tiang telekung le. Musala sedin rurong niki, luwe tipis wah telekung sang wah 10 tahun rona telekung rona. Wah puluhan tahun, wah sehingga tipis sekali dah. Begitu dia pakai masih kelihatan rambutnya. Begitu nak kadu yang ngono ketempo bulu na. Kajuman. Sang. Ende sangi mula ngono kondisi kainnya kan layak ala. Hah? Oh yang gutu itu. Oh itu tajam, tak kira kajuman baru. Oh tajum. Oh iya. Baik. Intinya wah layak gati sehingga jarang telekung ngono. Nah kalau masih kelihatan rambutnya maka sholatnya nggak sah ya ibu, nggak sah. Ya atau pas sholat ngono subul bulunya segede ngoloangnya ya ngono ini sah. Ya kecuali langsung periri ya arah sesubul periri langsung ibu. Begitu udah meriri ya subul karena tanpa sengaja. Tahu dia subul langsung udah periri ya maka lanjutkan sholat dia ngumbe-ngumbe ini aja. Aku tak dia sugul ngono alur kah akhirnya tak bulungku abang ngono misal. Maka ini enggak boleh ini dia sah salat. Ya, karena dia menampakkan aurat dengan sengaja. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Hai anak Adam, gunakan perhiasanmu setiap kali salat menuju masjid. Dijelaskan bahwasanya minimal perhiasan itu adalah menutup aurat ngene ulama. Perhiasan minimal itu adalah menutup aurat. Jarang perhiasan karena aurat ini aib, ini aurat ini.
Sesuatu yang buruk aurat ini, sesuatu yang jelek aurat itu, makanya disuruh tutup. Begitu aurat tertutup berarti dia berhias. Ngenu sebenarnya fitrah manusia ini suruhnya ya berhias dengan cara menutup aurat. Angka sejenang-jenangnya mau masih ketempuh auratnya berarti dia nuan berhias, you know. Begitu sebenarnya lagu nengkelwe fitrah tuh berubah ini. Justru sengaja nempong auratnya. Sengaja ya meta kelambi si TV. Atau tebal, cuman dia sempit baju itu. Sehingga terbentuklah badannya. Ya, ketahuan ruan awaknya ibu-ibu no. Ya. Nah, selama dia tidak menutup aurat, maka ini belum perhiasan namanya. Kenapa? Karena minimal perhiasan itu menutupi aurat. Jadi di saat sholat harus aurat itu tertutup, entah dengan kain yang tidak tipis, tidak jarang, atau dengan kain yang tidak ketat, tapi dia apa? Longgar. Jelas Ibu? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bikhimar. Nabi bersabda, tidak diterima, Allah tidak menerima salat wanita kecuali dengan penutup. Nabi karena penutup yaitu dia menutup kepalanya, dia menutup lehernya. Ini aurat bagi ibu-ibu. Tidak diterima kalau nampak itu. Maka bapak-bapak juga demikian, mau ketempuh dengan bawa pusat engkah ketut, ketempuh pukangna. Ya, maka ini sholatnya tidak sah. Jelas bapak-bapak? Ya, jadi harus tertutup semuanya. Wa auratur rajulil balighi ma baina surrati war rukbah. Auratnya laki-laki yang baligh itu antara pusar dengan lutut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Jabir, berdasarkan hadis dari Jabir, idza shallaita fi thawbin wahid. Nabi itu bersabda kepada Jabir, hai Jabir, jikalau engkau salat dengan satu kain, ya, jikalau engkau salat dengan satu kain, fa in kana wasi'an faltahib bihi. Kalau kain itu luas, maka tutupi seluruh tubuhmu, ngadu sikit kain nino. Karena dengan lain pakaian nino ndi bejahit mara itu nih. Ndi apa ran ini ngadu lengan, ngadu ndi nulak ngano pakaian lain sekit helai jama ieu terus apa rana pilit-pilitna le awakna ngano. Masih beberapa negara Arab masih ngano pakaian sampai nengke. Le Yaman masih ngano pakaian. Le Sudan, le Eritrea ngadu sekit kain. Iya terus apa? Lilitnya le awak dengan. Lagu nengkel zaman modern kain ngeno bekelambi lagu ieu julu bekelambi dalam ya, baru terus kain pilit ngeno di seluruh awakna. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Jabir, jikalau kain itu luas, maka pilit dia kain itu di seluruh tubuhmu. Apa ran pilitnya? Lilit, lilit dia. Seluruh tubuh dengan bawa sampai pundak ini. Lilit dia. Kemudian wa in kana dayyiqan fa'tazir bihi, lagu muna pontak kerengno, kainno pontak, maka cukup jadikan dia sarung. Fa'tazir bihi, dia ajari izar, dia ajari kereng. Cukup kereng doang. Amun apa? Toket kain. Amun pontak kain no, makakah cukup tutup bawah ini doang. Izar kereng, bekereng wah ngene. Lagu mun pelo kain no, maka apa? Belilit-lilit diri sampai pundak betutu.
Nah, kata-kata fa'tazir maka cukup pakai yang menunjukkan ini harus ditutup narat tadah ini. Lengan pusat sampai dengan lutut. Itu minimal. Ya, kenapa? Karena itu dia auratnya laki-laki. Kemudian dikatakan di sini wal aula wal afdal an yaj'ala ala atiqihi syai'an min athiyab, dan lebih utama lagi kalau ada sesuatu narak boleh pundak, jangan sampai pundak ini kosong. Orang kata rubin luwih dengan justru bukana kelembina bekereng ya, bukana kelembina terus kedua sungkuk kelembina besapu ono kalau besapu kelembina terus awak ngombe kebuka awak. Padahal di sini disuruh apa? Ini ditutup pundak, itu yang lebih afdal. Ya, sebagaimana nahar rajul an yusalli fi thawb laisa ala atiqihi syai', sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang laki-laki salat dan tidak ada sesuatu di pundaknya. Palaknya salat mun dinara sesuatu le pundaknya. Kayaknya khilaf ulama kita, ada yang mengatakan wajib ini tutup pundak. Kalau sholat, ada yang mengatakan disunnahkan menutup pundak. Lalu yang kita ingin tekankan di sini, menutup pundak ini lebih utama daripada menutup kepala. Luwe justru lengan itu tutup kepala, pundak itu ngombe terbuka ngeluang, salah ini. Demikian juga banyak teman-teman yang umroh atau yang haji, di saat sholat tetap iktiba. Apa ittiba? Membuka pundak kanan dan melipat ekor ihram ini ke kiri, pundak kiri, sehingga pundak kanannya ketempuh. Ini ittiba arana. Nah, luwe pada saat sholat, entah itu umroh atau haji, nguluangnya kebuka pundaknya. Nah, ini nggak boleh ini. Ya, begitu dia mau sholat, netutup pundak keduanya. Tekan terus ke ini kalau. Ya, ittiba itu hanya di tawaf saja. Itu pun di saat dia tawaf kudum. Tono tempuang betak nasi beli Ya, tono tempuang betak Ya, adapun sholat harus ditutup. Makanya besok mun pe umroh atau haji ndak lupa tutup ini. Tutup pundak ini, jangan sampai sholat dalam kondisi pundak terbuka. Kemudian wal mar'atu, adapun wanita. Tadi kalau laki embe aurat dengan mama pusar sampai dengan lutut. Harus ditutup dan diutamakan juga menutup pundak bagi laki-laki. Adapun wanita kulluha aurah. Wanita ini seluruhnya aurat. Illa wajhuha wa kaffaiha, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya, illa idza shallat amamal ajanib, lagu mun salat le julun dengan ajnabi, ibu-ibu ini. Sibaran ajnabi yang bukan mahram, ajnabi yang dia halal nikah dengannya. Ajnabi itu orang-orang asing. Mun salat dan dia banyak orang asing di sana, fa innaha tughatti kulla syai', maka wanita disyariatkan menutup segala tubuhnya, seluruh tubuhnya dia tutup. Mun salat li lingkungan para ajanib, orang-orang ajnabi, orang-orang yang bukan mahram, tutup seluruh tubuhnya. Aku mau salat di Bali, maka boleh dia buka bagian wajah, dia buka apa? Telapak tangan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita bersabda, al mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat. Ngene sembiaran aurat ngenteng ngone aib, nama aurat harus tersebut.
terus tersebut. Bahkan para salaf diceritakan sampai kalau dilihat bayangan istrinya oleh orang lain cemburu dia. Mun kita lendon seninakna cemburu ya para salaf. Cili ya mun kita lendona isi dengan lain, isi dengan mama lain. Menung pun nyebut seninakna karena seninak itu aurat dengan ini, aurat ini. Menengkai itu aja bukan linduna doang. Lah. Bahkan kadang-kadang gonceng angka seninak atau beka jauh ngenteng dengan mama lain. Pengajian kah jauh subhanallah. Maka jauh itu dengan para salaf jauh. Besok tua haran salafi juga kah? Lagu jauh sebenarnya jauh. Ya. Nah intinya dengan ini niki aurat. Ya sehingga harus ditutup seluruh tubuhnya. Mau sholat lingkungan marah niki tutup seluruhnya. Ya, bareh mau sholat balik baru bau buka muka dan kedua telapak tangan. Jelas niki? Kemudian syarat yang ketujuh ijtinabun najasah, menjauhi najis. Entah itu di badan, di baju, wa buq'atihi dan tempat sholat. Dan arah najis le kelembi le awak kencele tempat sholat ma'al qudrah selama dia mampu. Amun dia mampu ngombe angkuna kanggo sholat bersama najis mun dia mampu. Mara contoh si Rubin ngenta dengan sakit terus ngadu kateter ya. Tuang perang kateter ya si maaf si kencing ngadu kantong itu ya kateter ini la ilaha illallah kah tiang gita edang wah kenjering ngawak tengah bapak lagi pas dipasangin pas dicabut luar biasa sakit ini angka itu nih keselapuan tuh darah itu ngadu kateter ini nikmat ble ini deh duit dengan tonu ngadu ino ya. Nah seandainya kata dia sakit terus itu nempel terus nggak bisa dia copot. Maka tidak mengapa dia sholat pakai itu. Kenapa? Karena ini sudah dia tidak mampu mencabutnya najis itu. Intinya najis ini harus dijauhi selama mampu. Kalau sudah mampu maka ya tidak mengapa dia sholat bersama dengan najis tersebut. Tentunya banyak dalil tentang niki ya, li antaranya misalkan Allah berfirman wa thiyabaka fatahhir, bajumu sucikan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lesa ada salat suciang kelambin de. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda tanazzahu 'anil baul, bersih-bersihlah dari kencing. Fa inna 'amati 'adzabil qabri minhu, karena kebanyakan azab kubur itu gara-gara tidak bersih di saat kencing. Luwe dengan ta'azab le kubur gara-gara dia tidak bersih sina buang air kecil. Engkau nyaunya ndak yang pahang ini. Terutama si bepergian jauh no. Ya, dia memilih mentelah untuk bebesu. Karing buka lawang motor, seret lah terus. Barek kepercik kena lah kainnya, kena celananya, kena semua. Onya. Ya, ingat kebanyakan azab kubur itu sebabnya apa? Tidak bersih di saat kencing. Ya. Dan panjang lagi dalil-dalil di sini. Dalil terakhir mungkin masalah niki sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ariqu ala baulihi sijillan min ma. Di saat ada orang Badui kencing di pojok masjid, kita ambil ya menek lek masjid atau menek Badui ini. Masjid marah ini tiba-tiba arak menek le bucu tono. Nengke itu le zaman ini mau narak menek le bucu le dalam masjid. Kumbe angte kira-kira dengan ini. Jarak jadi manusia wah isi. Ya, tapi ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam luar biasa lembutnya dalam berdakwah.
Ya begitu ada seperti itu langsung husnuzon sang dekna hukum ruani nih. Pernah bada tanggor ada yang bada ini masjid tok dengan sholat bukan untuk kada hajat tempat yang bersih. Sehingga akhirnya teme ya nasihatmu. Ya, nah beliau mengatakan langsung setelah selesai dinasihati, beliau mengatakan tuangkan air di bekas tempat kencingnya itu. Kan tuangkan air karena masjidnya tanah lah ya. Itu Nabi tanah. Sehingga begitu ditambah lagi air, otomatis kencing ini kemana? Ke bawah dia hilang, dia terus. Lagu negemun keramik marah ini. Ngacer ya kan. Apakah dituangkan air lagi? Enggak bisa, akan mencar malik penek. Maka sampai kering baru kemudian kasih air lagi ngono cara bersiang. Ndak ke bareng ngadu hadis ini untuk bersiang keramik ndak ke. Yu arak menek di masjid Nabi seburang ya ai lagu inget lantena apa lantena lain no. Ya atau kencing dia di karpet mungkin. Kena karpet no atau kumbiang karpet sebur ai langsung ngono ke. Ndek ju sugul siram tono seret ngono. Jangan jadi penek no. Ya dia ke langsung siram tene ai oh arah penek tene. Wah le sahabat arak menek masjid tuangan malik ai le karpet enggak bisa semakin mencari malik najis. Tapi dibawa keluar karpetnya disiram pakai air banyak supaya najisnya turun hilang. Jelas niki para jamaah? Alhamdulillah. Baik, intinya bahwasanya pakaian kita, badan kita dan tempat sholat kita harus bersih dari najis. Karing 2 siwak ngentengone syarat sholat sekarang baru 7 ini tinggal 2. Yang ke-8 adalah istiqbalul qiblati ma'al qudrah. Sholat menghadap kiblat selama mampu. Namun tidak mampu maka berusaha petembe kira-kira kiblat ngenteng terus sholat menghadap sana. Misal lah qadarallah kepusa itu le gawar no misal terus isa dia ini ngenteng anu maka sila berusaha beta yang anu okah ne yerwana maka takbir Allahu akbar. Begitu gelemak ternyata salah andang kesuntimu dalam salat misal maka tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang karena kewajiban menghadap kiblat ini bagi yang mampu. Ya. Yang terakhir adalah an-niyah kata beliau. Ya, di antara syarat salat adanya niat. Ya, karena beda antara syarat dan rukun. Syarat ini adalah hal-hal sebelum salat. Sebelum salat. Adapun rukun hal-hal di dalam salat. Ya beda antara syarat dan rukun. Nah, niat ini di luar atau di dalam? Di luar. Sebelum sholat ada niat. Sebelum sholat orang itu harus ada niat. Makanya di sini diletakkan niat itu sebagai syarat sholat. Lagu menarak sebagian meletakkannya menjadi rukun sholat maka tidak masalah. Si penting no arak niat ini si penting. Be tau ada niat niki. Lihati tau niat. Ya, dan tidak dilafazkan. Tidak di apa? Tidak dilafazkan. Karena melafazkan niki berbeda, dia tidak sesuai dengan hadis naqli dan dia tidak sesuai dengan dalil naqli dan dalil akli. Ya, dalil naqli yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafazkan niat. Secara akal juga yang dibaca ini bukan niat. Niat itu di mana? Di dalam hati. Ya, jangankan itu si bedoi hati dengan B mun kita itu ngono petang-petang lalu aning masjid. Apa ngana? Udah sholat maghrib ini ke? Dengan doang itu kan sholat maghrib. Apalagi diri kita
sendiri. Jadi intinya bahwasanya niat itu cukup di dalam hati, tidak perlu dilafazkan. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya, dan niat itu di hati, tidak perlu dilafazkan. Nah niki dia 9 syarat salat, ya, satu saja ada ini maka salatnya tidak sah. Maka salatnya tidak sah. Mudah-mudahan niki jelas para jemaah. Munara di iman jelas bareh teka tuanang setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta azan dulu. Allah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah. Allahumma jelas arak ke sindik man jelas.
Nggih, silakan. Gendang, pukul biasa lagi gendang lalu. Jadi mana usia 10 tahun suruh nita mantok ya. Ngombe mun usianya 50 tahun ngono. Hah? Jadi pantok ini hanya 10 tahun sampai dia balik marangone. Nah balik nu wah yang mikir. Ya, maka nasihat. Jadi pukulan tadi itu pukulan mendidik dan pukulan niki untuk anak-anak sebenarnya. Ya fungsinya pukulan untuk anak-anak lagu pukulan yang apa? Pukulan sekedar menakuti, ngene-ngene doang anu. Ndek ke jangan balar jenda ke. Ya, sekedar untuk nakutin ngene, kan sakitan yang anu. Ya, lagu mau balik kan ditau mantok ya. Melawan ya, apalagi 50 tahun usia ini ya pada mesiap kita jari ini. Ya, jadi sekedar nasihat menuah beli toa, ona beli lagi kena semendak gini merari, nah nasihat ingatkan dia. Ya, nasihatin. Kasih apa rana badak ya anakku, kalau engkau tidak sholat maka keislamanmu ini hilang dia. Ya. Karena munah hilang Islam berarti wah darah nikmat malik wah. Bisa dia berpikir kalau sudah dia besar. Kalau kan mau kode-kode ini dia mantau berpikir, maka apa? Pantokan ini jadi niatnya untuk bergerak. Ya, lagu pantokan yang sekedar menakuti sekedikan. Dia kejangkan para buruk gendang dah. Adapun munah beli maka nasihat pakai. Ya gunakan nasihat. Timbara nasihat, nabi bahasa itu nasihat, peringat ya. Kan wah beli ya saat, ya maka dia diperingetin. Dan nabi arana menuah beli secara umum ya maka hilangkan yang namanya pukulan dalam mendidik. Perbanyaklah pendidikan itu dengan contoh. Ya, mau temilih kita anak tepacu sholat, bayi tepacu sholat, gitu. Tadi contoh. Ya, kemudian juga didik dia dengan apa nganten deh hal-hal positif. Kasih dia gambaran-gambaran positif sang hadiah bahkan ruana atau apa kengano. Sehingga dia mencintainya yang namanya sholat, yang namanya ngaji, dia menangnya ya, ngano. Dia justru takutang ya, monita kan kayu juang teng ngano, menah beli maksud tiang ini. Sehingga akhirnya menakutkan rasanya jadinya apa rana ibadah no. Maralai itu mun tengaji kan ngene kudu mantep mun tengaji. Nah, Bu, mana aku nu manteng mun ngaji, salah sekedi jeder nganu manteng nganu. La ilallah. Angka akhirnya takut kita ngaji itu. Ngaji karena takut. Kalau di Saudi itu dia yang banyak dapatnya menghafal dikasih hadiah banyak. Ini mengaji itu buat dia hal yang menyenangkan. Kenapa? Karena akan dapat hadiah. Menyenangkan jadinya mengaji. Ini maksudnya teh nyuntuh tono kini kita lihat tono. Mun itu teh ini ngaji itu menakutkan ngaji itu. Kenapa? Karena gini umumnya pas ngaji bareh. Akhirnya takut ngaji Pak. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berubah ya teknis ngajar kita ke yang tadinya dari hal yang menakutkan menjadi hal yang menyenangkan insyaallah. Ini munah balik peringat dia. Ya, ini yang digendang ini bahasa PP gendang ini yang dipukul. Pukulan yang mendidik itu usia 10 tahun sampai dia balik tadi. Jelas ya? Wallahu taala a'lam. Nggih, silakan. Bintang ngombe? Oh, gambar. Lembi menutup aurat lagu arak gambar manusia.
Sah ke salat dari segi sah iya sah. Cuman mengurangi pahala, berkurang pahala no. Ya, ngombe mana berkurang pahala. Rugi atau ndek? Rugi. Nengka mun kepala desa misal berbagi sembako misal. Selapu masyarakat mau pada 50 kilo beras, 50 kilo. Tiba-tiba kita mau cuman 10 kilo mau. Cuman 10 kilo mau. Kira-kira silih atau ndek? Oh silih itu berdemo itu. Kenapa? Karena kurang mau itu beras ini. No, papa berasnya berdemo itu. Lagu papa kurang pahala batur sempurna mau na pahala salat. Tiba-tiba itu naga kurang. Silih kita kira-kira. Ndek itu silih jama-jama doang papa pahala kurang aja. Ada yang penting nesah kalur wah ngenteng anu. Ini kita sekarang lagu mun raskin no kurang mau teh bedemu itu. Pahala kurang mau teh alur kah jemaah ke salat malik ngeuneuh. Ya, ini perlu dirubah mindsetnya ini. Sehingga lebih mengutamakan ibadah daripada dunia niki. Karena memang demikian. Ya, coba kita baik pahala salat 2 rakaat sebelum subuh. Ngombe ngena beli pahalanya sholat 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mau sholat hanya 2 rakaat ini. Sholat si 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Pira jina dunia dan seisinya ini pira jina ini. Nah nengke muna kurang pahala sholat no. Berarti piragin kurang dunia itu berarti deh. Kan mesti 2 rakaat ini sedunia ini ya mau terjemah. Sedunia dan seisinya ini. Berarti mana kurang pahala salat ini piragin jadi ini 10 kilo beras kan jadi. Nde jauh luwih malah kan jadi. Luwih lebih dengan 10 kilo beras ini. Kenapa? Karena 2 rakaat tadi pahalanya sekumbe ngana sedunia dan seisinya. Angka kurang sekedi dengan sholat ini luwih berkurang ini mau ini. Padahal 5 kilogram beras doang kurang wah sili itu. Pengumbe baik mun separuh dengan dunia ini hilang. Ya, oleh karenanya kalau kita sudah sadar ini ginta berusaha sholat teniki sesempurna mungkin. Pira jina sedunia dunia dan seisinya ki pira jina kira-kira ini. Mau itu triliun sang triliun rana jina ini. Dunia dan seisinya ini. Berarti mun kurang sekedi pahala salatno pira triliun gini hilang ini. Ratusan triliun rana kah bayangan kita ke ini. Kamu udah tahu ya mudah sadar ini renungan ini tidak akan mengetahui nikmatnya sudah dikasih Islam oleh Allah. Alangkah nikmatnya kita dikasih iman oleh Allah, dikasih sunnah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah menyadari hal ini, maka mudah-mudahan tengendang tipe Allah istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau bergambar, ya sah sholatnya. Cuman apa? Berkurang pahalanya. Bahkan mungkin bisa mendapatkan dosa dia. Kenapa demikian? Karena mengganggu temannya yang lain. Ya, ganggu na baturna si lain. Angka hilangkan hal-hal yang bisa mengganggu sholat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat dia sholat tiba-tiba arak kelambu le balena si ganggu dia sholat. Langsung suruh sedih kelambu. Karena itu mengganggu dia sholat. Sekelas Nabi doang ini terganggu sholat. Apalagi kita ini. Angka apapun hal-hal yang mungkin teman kita bisa terganggu, dendek kadu ya kah? Dendek kadu. Liantaranya misalnya rapat-rapat wah ini misal sholat itu ngadu kelebi partai misalnya. Ngadu itu kelebi warna ampuk, sedangkan batur tulis satuwe partainya abang misal kan.
Akhirnya kan dia tenang sholat. Ternyata dengannya ampun ini arwah ngana-ngana misal. Ini tenang pergi sholat. Ini sering semendak ini kan. Jadi onyonya dendek jauh ya dengan masjid, mengganggu orang. Ya mari di masjid ini apapun hal-hal yang sifatnya memecah jauhan. Ya kak le Mekah niki balak nih tunjuk bendera negara pas tegin tawa apa tuh apa. Pokoknya atribut negara jangan. Kenapa? Agar mereka semuanya sama rupanya menggunakan kain ihram warna putih seluruh manusia. Akhirnya pada ruana nelengan Afrika, ke nelengan Eropa, ke nelengan Asia, ke nelengan B, pada wah pakaian ngombe pakaiannya putih-putih selapuan menyatu rupanya terus manusia yang jutaan itu dari seluruh negara itu menyatu dia. Angka mau narak kita na sekek juk bendera no bau no si polisi jangan pakai bendera. Hilangkan semua ini atribut ini hilangkan dia. Cukup dengan pakaian ihram 2 kereng kence selenda sehingga menyatu rupanya sekek ya. Untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Ngunung punut Nah, nengke terapang tenekah apapun yang mengganggu persatuan jauhan. Dong di luar orang ko ni no. Ngali dalam dia tuh lalu sholat ngeduk lebih partai no atau apa maling dia ulah. Mun sak-sara di dalam balil kok tempel no. Ndak di luar balil. Ini kita nempel dalam balil. Itu no ya wah. Ya jangan sampai di luar rumah. Jadi intinya bisa saja dia berdosa karena mengganggu orang lain. Jelas ya, wallahu taala. Mandi junub lagu tidak sesuai sunnah, ngombe contohnya tidak sesuai sunnah. Nyebur doang lengan atas. Jadi mandi itu kan sudah kita baca ya, yang penting ada niat. Si kedua membasahi seluruh tubuh. Begitu dia ada niat membasahi seluruh tubuh, maka sah mandinya. Mandinya sah. Tapi kalau diawali dengan wudu dia ya, kemudian diawali dengan bagian kanan dulu baru bagian kiri, maka dapat lagi dia pahala mempraktikkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mau sekedar niat terus bersebur seret selapune basah ngono. Ya, langsung dia sholat dengan itu, maka sholatnya sah, mandinya juga sah. Kenapa? Karena rukun mandi itu sudah kita baca, ya, niat dan apa? Membasahi seluruh tubuh dengan air. Ya, nak mau praktekkan sunnah no, mau ya pahala apa? Mempraktekkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya, alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Fadhal. Malam Rabu, ya. Ya. Baca doa ke toko kita. Ya. Ya. Oh gitu, jadi masuk toko seperti masuk pasar doanya ngombe. Wallahu taala a'lam. Ya, yang tahu doa masuk pasar, yang itu pasar kan beda sama toko ya. Kecuali kalau tokonya itu berada di pasar. Ya, maka bisa dia baca itu. Tapi kalau toko lejulun balik ya, dia nepakan tene arah ke toko tene. Ya, toko lejulun peken toko lejulun balik yang dia bukan pasar, wallahu taala a'lam, ya tidak termasuk dia. Karena doa itu dibaca masuk pasar, dan pasar kan beda. Pasar, tahulah kita pasar atau mall atau tenten. Apa dah di atas tenten? Masih kan tenten peken, ya tenten peken. Ya ini pasar semua ini. Atau apa istilahnya beberapa toko jadi satu.
Ya, adapun toko sendirian dia jauh nggak ada toko-toko yang lain, hanya dia tokonya, maka wallahu alam ya dia tidak itu doanya gitu. Ya, tidak disyariatkan doa yang itu. Ya, wallahu taala alam, karena itu dibaca di saat masuk pasar katanya. Bukan di saat masuk toko. Wallahu taala a'lam. Ya, wallahu taala a'lam. Fadhal Bu. Ya, pasar dadakan. Terus? Hah? Ya. Ya, betul. Iya, karena sudah pasar itu, tapi dia pasar apa? Pasar berwaktu kah? Pasar seminggu, pasar 2 minggu. Begitu dia namanya pasar, maka itu kita baca. Ya, pasar itu kan kayak tadi, entah dia tenten ke namanya, entah dia peken ke, entah dia apa namanya gitu. Ya, sekarang ada pasar keliling, entah harak nengke. Pekan keliling, subhanallah. Mulai kan manusia ini keliling minta pekan. Ini kan dia pekan keliling ini. Subhanallah. Kah si aran demen tadi pekan no. Mohon maaf Malik Mulik Saudi aja masjid keliling si arak tau tiang. Masjid no keliling. Kita dengan misalkan apa rana rame-rame lek supo tau rekreasi no. Datang masjid no ketu ngadu motor beli terus buka angna pada motor no kelatangna karpet masjid keliling arak tono kita dia pekan keliling jadi nara di Indonesia apa pekan keliling arak luar biasa itu. Nah kalau namanya sudah pasar walaupun sehari pasar 2 hari ya kalau sudah namanya pasar maka pas masuk baca yang tadi. Karena memang itu doa masuk pasar, entah pasar sehari atau pasar sepekan. Ya, tapi kalau dia bukan pasar, maka bukan ini doanya wallahu a'lam. Karena itu dibaca di saat masuk pasar. Nggih, terakhir wah ini Bu, terakhir. Dia sadar apa enggak kalau kebuka? Pas dia pakai kaos kan sujud dia. Ya, nah pas dia sujud itu tahu enggak dia kalau bajunya tuh kesingkap? Ya, jadi sudah kita bilang kemarin kalau dia terbuka dan dia enggak tahu sampai selesai sholat. Baru dia tahu maka sholatnya sah, nggak perlu diulang. Tapi kalau terbuka walaupun sedikit dan dia tahu, ya dan dia tahu lanjut dia gitu maka sholatnya harus diulang. Walaupun sedikit dan dia tahu. Kecuali pas sedikit dia tahu langsung dia tutup, ya maka sholatnya sah lanjut lagi dia sholat. Di tengah sholat nih, Allahu Akbar. Begitu dari bawah, ternyata dilihat sarungnya sobek, kelihatan pahanya kan? Langsung peririnya sih ya, rubah nandang keryangnya kah dilipat ke dalam, sehingga tidak lagi kelihatan. Bisa dia rubah itu, ya maka silakan dia terus sholat. Lagu ternyata keryangnya beli, lalu seryangnya misal, periri dalam sholat ini gini meriri wah ini, maka batalkan sholat, ganti sarungnya. Lagu mau nasakadi doang, bu periri dalam sholat, periri langsung. Lanjut sholat. Ya, sekarang Allahu Akbar, dia lihat sedikit terbuka, liunya doang ngoluang. Lanjut dia sholat sambil ngeliunya, batal sholatnya. Ya, perlu dia mengulang sholatnya. Besar dia kelihatan kayak tadi pas sujud, dan dia nggak tahu kalau kelihatan. Begitu selesai sholat, arah badak kebuka ngene. Walaupun ditenau ya kita ini selama tidak tahu maka tidak tercatat, maka sudah cukup sholat yang tadi, tidak perlu diulang, sah sholatnya jelas. Kecuali pas sujud tahu nah ini kebuka ini alur wah kah sholatnya batal kalau begini ya. Tapi kalau udah sujud dia nggak tahu, benar-benar nggak tahu ya, maka sholatnya sah dia.
Kalau dia nggak tahu nggak lalai. Tapi kalau dia tahu, dia biarin, itu yang melalai, itu yang lalai. Dia tahu dan dia biarin, itu yang lalai. Tapi kalau dia nggak tahu, semuanya orang nggak tahu, maka tidak ada hukumnya karena dia tidak tahu. Jelas Haji? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Bayarwana para jamaah yang bisa kita paparkan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita baca niki bisa dipahami dengan baik dan bisa kita amalkan di keseharian kita. Ya, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya yang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.